Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang izma dan qiyas. Perkenalkan, saya Gefira Zahira Safa dan 2 anggota lainnya, yaitu Naswa Cinta Fitri Lasindi dan Agung Trinugroho. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengertian izma, rukun dan syarat izma, macam-macam izma, fungsi dan kedudukan izma, dan pengertian qiyas, rukun qiyas, syarat-syarat qiyas, dan fungsi dan kedudukan qiyas. Pengertian izma. Secara etimologi, kata izma berarti kata mempunyai 2 arti, yang yaitu kehendak atau niat yang kuat terhadap sesuatu. Secara terminologi, izma ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ulama. Abu Zahra memberikan definisi izma adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada masa tertentu sesudah Rasulullah wafat suatu hukum syarat yang amaliyah. Rukun dan syarat izma. Tentang rukun atau unsur izma, ini di kalangan ulama terdapat perbedaan jumlahnya, namun paling ada beberapa yang disepakati berdasarkan definisi, yaitu yang pertama, adanya kesepakatan sejumlah mujtahid pada sesuatu masa tentang peristiwa yang terjadi. Kesepakatan itu harus dari sejumlah mujtahid dan tidak dipandangi izma jika hanya ada seseorang mujtahid. Yang kedua, ketetapan hukum yang telah menjadi izma adalah kesepakatan dari seluruh mujtahid, karena jika ada kelompok yang menentang izma tersebut, maka izma menjadi tidak sah walaupun jumlah orang yang menentang izma tersebut lebih sedikit dari orang yang sepakat. Yang ketiga, suatu ketetapan dinamakan izma jika disepakati oleh seluruh mujtahid yang ada pada suatu zaman walaupun berbeda tempat. Maka tidak terjadi izma pada suatu tempat, kota atau negara tertentu saja, misalnya Mekah, Mesir, Irak, atau Ahli Bait atau golongan Sunni. Lalu selanjutnya ada macam-macam izma. Dilihat dari kesepakatan dan tindakan yang dilakukan ulama terhadap suatu kasus hukum, izma terdiri atas 2 macam. Yang pertama yaitu izma syarihi, yaitu kesepakatan para mujtahid atau kedudukan hukum atau masalah tertentu yang berawal dari fatwa setiap mujtahid yang dinyatakan dengan lisan maupun perbuatan, yang kemudian menjadi izma setelah adanya kesepakatan bersama. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan jumhur ulama tentang kekuatan izma syarih. Artinya izma syarih adalah dalil qot setelah Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ada izma sakuti, yaitu kesepakatan sebagian ulama pada suatu zaman dalam satu permasalahan, di mana sebagian yang lain tidak mengemukakan pertentangan atau persetujuannya. Para ulama berbeda pendapat apakah izma sukuti bisa dijadikan hujah atau tidak, karena selamanya diam itu menandakan persetujuan seseorang. Mayoritas ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad bin Hanbal sendirinya menyatakan bahwa kedudukan izma sukuti sama halnya dengan izma syariah yang dijadikan sebagai hujah. Oleh karena itu, izma sukuti pun bisa dijadikan hujah. Menurut para ahli, diamnya seseorang ulama bisa menjadi fatwa selama tidak ada ungkapan yang menyatakan pertentangan. Fungsi dan kedudukan izma. Yang dimaksud fungsi izma di sini adalah kedudukannya, dihubungkan dengan dalil-dalil lain berupa nas atau bukan. Memang pada dasarnya izma itu menurut ulama Ahlus Sunnah mempunyai kekuatan dalam menetapkan hukum dengan sendirinya. Dalam pandangan ulama yang berpendapat bahwa untuk kekuatan suatu izma tidak diperlukan sandaran atau rujukan kepada suatu dalil yang kuat. Izma itu berfungsi menetapkan hukum atas dasar infak Allah yang telah dianugerahkan. Izma itu berfungsi untuk meningkatkan kualitas dalil yang dijadikan sandaran. Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan izma menempati salah satu sumber dalil hukum sesudah Al-Quran dan Sunnah. Ini berarti izma dapat menetapkan hukum yang
Ngikat wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ulama usul fikih juga berpendapat bahwa ijma dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan suatu hukum dan menjadikan sumber hukum Islam yang kuat. Pengertian kias. Kias menurut bahasa berarti mengukur, seperti kalimat aku mengukur tanah dengan memakai satuan meter. Kias mengharuskan adanya dua perkara yang salah satunya disandarkan kepada yang lain secara sama. Kias menurut usul fikih adalah mempersamakan suatu kejadian yang tidak ada nas atau hukumnya karena ada persamaannya. Keduanya dalam ilat pada hukum tersebut. Yang menyebabkan adanya kias adalah adanya kesamaan antara al-makis atau perkara yang dikiaskan dengan al-makis alaih atau perkara yang dikiasi. Dalam satu perkara adanya penyatu antara keduanya yang disebut dengan ilat. Dalil kehujjaan kias tidak diragukan lagi bahwa aliran jamhur adalah aliran yang tepat dan paling kuat. Mengapa? Karena argumentasinya berdasarkan atas prinsip berpikir logis di samping tetap berpegang pada Al-Quran dan petunjuk Rasulullah. Rukun kias. Menurut para ulama yang menetapkan metode kias dalam suatu kasus hukum harus memenuhi 4 unsur atau rukun, yaitu yang pertama yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Asal ini disebut juga sebagai makis alaih yang menjadi ukuran, atau musyabah bih yang bisa menjadi tempat menyerupakan, atau mahmul alaih atau tempat membandingkan. Lalu yang kedua ada far'un yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan dasar. Fara disebut juga makis yang diukur, atau musyabah yang diserupai, dan mahmul yang dibandingkan. Yang ketiga ada hukum yaitu hukum dari asalnya yang telah ditetapkan berdasarkan nas, dan hukum itu pula yang akan ditetapkan para fara seandainya ada persamaan ilatnya. Dan yang terakhir ilah, yaitu suatu sifat yang ada pada asal dan sifat itu yang dicari para fara. Seandainya sifat ada pula pada fara, maka persamaan sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum fara sama dengan hukum asal. Syarat-syarat kias. Menurut Imam Al-Ghazali dan Syaifuddin Al-Amidi, yang keduanya adalah ahli usul fikih Syafi'iyah, berpendapat bahwa pengertian al-asal ialah sumber yang menjelaskan hukum yang dipergunakan sebagai kias dan fara, atau yang mempunyai sasaran hukum. Sebagaimana kalau kita berbicara tentang dasar hukum, tentu tidak terlepas dari soal sumber hukum itu sendiri. Jadi dua pengertian di atas saling menguatkan. Menurut sebagai besar ulama fikih, sumber hukum yang dipergunakan sebagai kias harus tetap nas, baik nas Al-Quran atau hadis atau ijma. Jika tidak, boleh mengiaskan sesuatu dengan hukum yang ditetapkan dengan kias. Yang pertama, hukum asli itu adalah hukum yang telah tetap dan tidak mengandung kemungkinan dinaskan. Yang kedua, hukum itu ditetapkan berdasarkan syara. Yang ketiga, asal itu bukan merupakan far'u dari asal lainnya. Yang keempat, dalil yang menetapkan ilat pada asal itu adalah dalil khusus atau tidak bersifat umum. Yang kelima, asal itu tidak berubah setelah dilakukan kias. Yang terakhir, hukum asal itu tidak keluar dari kaidah-kaidah kias far'u. Fungsi dan kedudukan kias. Dalam teori hukum klasik, kias dianggap sebagai prinsip dasar atau sumber hukum yang keempat setelah ijma. Kias juga dipandang sebagai salah satu cara ijtihad karena kias merupakan proses ijtihad yang
sistematis untuk mengungkapkan ketetapan hukum yang sepenuhnya yang tergantung pada Al-Quran dan Sunnah. Qiyas dalam pandangan Imam Syafi'i berperan besar dalam penggalian hukum bagi peristiwa baru yang dihadapi kaum muslimin. Walaupun qiyas berfungsi sangat berperan dan mengungkapkan hukum peristiwa yang tak disebutkan dalam Nas, namun dalam pandangan Imam Syafi'i, pengetahuan hukum yang diungkapkan qiyas tidak sama peringkatnya dengan hukum yang diperoleh secara syahih dari Al-Quran, Sunnah maupun Ijma'. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.